Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Indeed, all praise be to Allah. We praise Him, we seek His protection, and we seek His forgiveness. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. We seek protection to Allah from the evil of ourselves and from the evil of our action. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Whomever Allah guides, no one can misguide. Wa man yudlil fala hadiya lah. And whomever Allah leads to go astray, no one can guide. Ashhadu an la ilaha illallah. I bear witness that there is no God to be worshipped except Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. And I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his slaves and messenger. Amma ba'd. And after that, okay adik-adik semua, nanti ke depannya mah 5 menit, 10 menit, akhirnya semuanya pakai bahasa Inggris, kaliannya ngahuleng gitu ya. Oke ya. Ya teman-teman semua, makasih udah datang ya. Subhanallah, terutama yang jauh, anak SMA 12. Kalian teh benar-benar udah mencuri hati Arizal gitu, Masya Allah ya. Seneng nih jauh-jauh dari SMA 12 datang ke sini. Terus teman-teman juga yang dari luar, dari SMA manapun yang rumahnya jauh. Ada Jihad SMA 1 di sini? Jihad datang nggak? SMA Negeri 1 Bandung, ada orangnya? Oh masih rapat ya. Jihad tuh rumahnya di Kopo ya. Ada juga yang rumah di ujung Berung kayak Faris, macem-macem jauh. Semoga kalian yang datang ke sini dapat pahala yang sangat besar dari Allah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke materi 4.9 billion ya. 4,9 miliar. Ini apaan sih ya? Bener-bener penasaran, kita pengen tahu apa yang dimaksud 4,9 miliar. Pertama mau nanya, kalian tahu nggak bintang film seperti Tengku Wisnu, berapa waktu yang diperlukan untuk mendapatkan uang 4,9 miliar? Ada yang tahu? Oh iya dah, kalian bukan bintang film ya. Sama Ariza juga bukan ya. Buat Tengku Wisnu untuk dapat uang 4,9 miliar perlu waktu 20 bulan alias 1 tahun 8 bulan. Kenapa? Karena gaji Tengku Wisnu waktu jadi bintang film itu 250 juta rupiah. Berarti 20 bulan 5 miliar ya, 4,9 miliar lebih. Tapi bukan itu pembahasannya, oke ya. Pembahasan Arizal yang akan bahas sekarang adalah sebuah hadis yang agung banget. Masya Allah, keren banget. Ini orang-orang dari dulu pingin banget dapat hadis ini ya. Apa isi hadisnya? Oke. Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Sekali lagi, Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, diperlihatkan kepadaku umat-umat. Beliau entah di mimpi atau di mana, tapi mimpi itu wahyu kalau Nabi SAW ya. Diperlihatkan kepadaku umat-umat, dan aku bisa melihat ada di antara umat, ada di antara Nabi yang punya pengikut sekitar nafar itu sekitar 3-9 orang. Nabi pengikutnya cuma 3-9. Ada juga Nabi yang cuma punya pengikut 2 orang, ada juga yang punya 1 orang. Pengikutnya cuma 1. Kemudian aku diperlihatkan ke sebuah arah, dan di sana ada umat yang banyak banget. Aku kira mereka umatku, tapi kemudian dikatakan itu adalah umat Musa alaihissalam. Kemudian aku diperlihatkan ke arah yang lain, malaikat atau Allah menyuruh untuk melihat ke ufuk. Ufuk itu apa? Horizon. Semua nih, kalau kalian ngelihat gini, semua sudut yang bisa terlihat, kanan, kiri, atas, bawah, itu yang disebut ufuk. Sejauh mata memandang, di situ ada umat banyak banget. Sebelum lanjut hadis ini, mau nanya 3 pertanyaan. Kalian jangan banyak mikir, kudu harus dijawab cepat. Siap? Di sini kan ada yang cerdasnya luar biasa. Oke, siap-siap pertanyaan ini. Ini bukan yang susu sapi, bukan ya, itu waktu dulu Plan versus Zombie pertama ya. Mau nanya pertanyaan ini, jawab dengan cepat. Oke. Berapa akar 4,9 miliar? 70.000 ya. 70.000. Oke. Sekarang berapa 70.000 bagi 1.000? Bagus. Berapa 70.000 bagi 1? Oke,
sip. Sekarang kalian udah connect dulu. Mau menyampaikan hadis tentang ini ya. Akar dari 4,9 miliar itu 70.000 kan? Oke, dengar hadis ini baik-baik. Sekali lagi, aku diperlihatkan umat-umat. Dan di antara nabi ada yang pengikutnya cuma sekitar 9 orang. Ada nabi yang cuma pengikutnya 2, ada yang cuma 1. Kemudian aku melihat ke suatu arah dan di sana ada orang orang banyak sekali. Aku kira itu umatku. Ternyata itu adalah umat Musa alaihi salam. Kemudian aku diperintahkan untuk melihat ke ufuk dan aku bisa melihat orang yang sangat banyak. Dan aku melihat kemudian dikatakan dia adalah umat Muhammad dan bersama mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. 70.000 orang. Wajah mereka seperti rembulan di malam purnama ya, terang cahayanya keren banget. Nah, kemudian Nabi SAW tuh pergi aja. Pas sudah pergi, para sahabat tuh bingung, 70.000 siapa kira-kira ya? Akhirnya mereka tuh ingin supaya mereka termasuk yang 70.000. Akhirnya semalam penuh tuh mereka ngobrolin. Umar, Abu Bakar pada ngobrol, kira-kira siapa yang termasuk 70.000 itu ya? Mungkin itu teh orang yang dari kecilnya Islam. Kan kita mah kafir dulunya, para sahabat kan dulunya musyrik gitu ya. Mungkin yang dulunya orang dari melahir udah Islam. Atau mungkin sahabat dekatnya Nabi SAW, mereka ngobrol. Akhirnya keesokan hari Nabi SAW keluar. Kemudian beliau bersabda, mereka adalah stop dulu hadisnya rahasia, oke? Kalem, nanti bakalan sampein. Kalau nggak disampein apa manfaat dari judul 4,9 miliar ini ya nggak sih ya? Nggak ada manfaatnya kalau gitu. Tapi teman-teman mau ngasih kabar gembira dulu. 70.000 itu sedikit atau banyak dibandingkan kita? Dikit. Tapi Nabi SAW kemudian bilang ya, jadi ada yang di skip terus loncat langsung ke lafaz berikutnya. Nabi SAW tuh minta ke Allah. Hadis ini riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Arnaud. Nabi SAW meminta tambahan. Akhirnya oleh Allah ditambah setiap 1.000 orang bisa membawa 70.000. Berarti totalnya berapa? Coba ke 70.000, setiap 1.000 orang dari 70.000 itu boleh bawa 70.000 lagi. Ayo. Berapa coba? Gini caranya gampang, 70.000 bagi 10, 70. Setelah itu 70.000 kali 70 gitu. Liar. Jumlahnya adalah 4,9 juta. 4,9 juta. Terus kalau yang judul yang A sebutin gimana dong? Oke, itu ada dalam satu lafaz. Dalam lafaz yang lain, hadis ini hadis tadi riwayat Bukhari dan Muslim, tambahannya riwayat Ahmad, dan sekarang ada hadis yang ketiga. Dengar baik-baik, konsentrasi ya. Ini agak sulit nih kalian nih. Hadis yang ketiga ini derajatnya lemah, ringan. Lemah tapi ringan. Tapi kemudian setelah dilihat sanadnya dan para ulama peneliti hadis telah meneliti sanad-sanad hadisnya, akhirnya Syekh At-Tuwairiji berfatwa bahwasanya hadisnya hasan, sedangkan Syekh Abu Abdurrahman dalam kitab Silsilah Hadis As-Sahihah nomor 1484 menyatakan hadis ini sahih. Yaitu apa? Nabi SAW meminta tambahan ke Allah dan Allah memberi tambahan berupa apa? Setiap satu orang bisa membawa 70.000 orang. Total jadi berapa? 4,9 miliar yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Subhanallah, semoga kita termasuk golongan itu ya. Amin. Tapi syarat-syaratnya kan belum saya sampaikan gitu. Nanti di akhir itu ya. Oke, syarat-syaratnya apa? Ketat, kalem nanti ya. Nah itu kan jalur VIP loh. Sebelum mau menyampaikan jalur VIP, ingin menyampaikan jalur biasa dulu. Ya, yang biasa dulu karena kita harus berjuang untuk sampai ke jalur VIP berat. 4,9 miliar tuh kalau dibandingin dengan manusia dari zaman dulu sampai sekarang itu sedikit. Allah berfirman apa suratnya? Was-sabiquna as-sabiqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im
minal awwalin wa qalilun minal akhirin was-sabiquna as-sabiqun. Orang yang lebih dahulu beriman, mereka lah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Mereka berada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Banyak di antara golongan yang terdahulu, namun sedikit dari golongan yang terdepan. Jadi kita termasuk golongan terdahulu atau terdepan? Terdepan. Jadi kita sedikit. Jadi dari 4,9 miliar ini dibagi-bagi menjadi dari zaman dulu sama zaman sekarang. Jadi kalau misalnya anggaplah zaman dulu udah kebagian 3,9 miliar, berarti sisa tinggal 1 miliar lagi. Itu juga di zaman para sahabat kan lebih banyak orang solehnya, ya nggak sih? Jangan-jangan kita udah nggak ada lagi nih kesempatan. Kalau nanti mau sampaikan, siapa tahu ada di antara kalian yang match banget sama kriteria yang nanti akan sebutkan ini ya, insya Allah. Tapi teman-teman semua, sebelum kita sampai ke materi 4,9 miliar, mau nyampein jalur biasa dulu, oke? Siap-siap nggak kalian? Kalau kalian nggak apal, nggak jadi nyampein materi 4,9 miliar nih. Jadi kudu diapal, oke ya? Apa? Nanti sampaikan sekarang. Pertama mau nyampaikan hadis tentang 4,9 miliar lagi yang lain, yaitu hadis Sahih riwayat Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, di hari kiamat Allah akan membawa neraka jahanam itu akan dibawa dengan 70.000 rantai atau 70.000 tali, dan di setiap tali ada 70.000 malaikat yang menariknya. Masya Allah. Neraka jahanam, kalian tahu kan neraka jahanam ini bisa ngomong. Ya, neraka jahanam ini punya leher, dan neraka jahanam itu saling memakan antara tubuh satu dengan yang lainnya, saling patindih-tindih. Dan jahanam itu nanti ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ngelemparin sekelompok manusia ke neraka jahanam, jahanam bakalan ngomong apa dalam hadis Sahih Bukhari? Hal mim mazid. Di surat Qaf juga ada ya, hal mim mazid, ya Allah masih ada tambahan. Dilemparin lagi gelombang kedua, hal mim mazid, masih ada tambahan ya Allah. Dilemparkan gelombang ketiga, sama minta hal mim mazid. Akhirnya Allah, oh ya maaf ya, ini ada yang nanya, maaf sebelum lanjut, ini banyak kepotong-potong tapi mudah-mudahan gak mengurangi materinya ya. Teman-teman ingat gak, minggu lalu bilang bahwasanya di hari kiamat tuh ada yang ngomong ke Nabi Adam, ya Allah engkau adalah orang yang wahai Adam, engkau adalah orang yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangan Allah. Ingat gak hadisnya? Ingat ya. Teman-teman banyak yang aneh kan ya sama hadis ini, ya gak sih? Nah teman-teman perlu diketahui satu hal, ketika kita nyebutin nama-nama atau tentang Allah yang ada di Quran dan hadis yang sahih, kita wajib mengimaninya tapi tanpa dibayangin, tanpa disamain dengan manusia. Paham gak? Allah sebutin di surat Shad, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Kita imani ayat itu tapi gak boleh dibayangin, oh tangan Allah tuh kayak tangan kita, gak boleh. Paham? Jadi ketika nanti Ariza menyampaikan tentang Allah, kalau hadisnya sahih terima, tapi sekali lagi jangan dibayangin, jangan diserupakan dengan manusia. Karena ingat Allah tuh laisa kamitslihi syai', enggak ada yang serupa dengan Allah. Walaupun dari sisi nama sama, kayak misalnya di surat Al-Lail, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Mereka berbuat itu agar mereka dapat pahala bisa melihat wajah Tuhan mereka. Kita imani ayat itu tapi nggak boleh bayangin wajah Allah kayak wajah kita, nggak boleh. Bisa dipahami? Paham bener ya? Kalau kita dibayangin itu jadi aliran sesat, atau kita menyamakan tangan Allah dengan tangan kita itu jadi aliran sesat, nggak boleh. Paham? Oke, alhamdulillah. Sama Allah ada di mana? Di atas arsy. Itu kita jangan ngebayangin Allah tuh kayak duduk di kursi gitu, jangan. Kita imani aja tanpa dibayangin. Coba kalau kita menyamakan ya, coba Arizal bisa nggak dalam satu waktu Arizal di kursi, dalam waktu yang lain Arizal di sini, bisa nggak? Nggak bisa. Yang bisa cuma Naruto, Shadow Clone gitu ya. Ya Naruto bisa satu duduk, satunya berdiri. Cuman Allah mah bisa. Allah kan setiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit pertama kan ya, ada hadisnya kan, tahu ya. Tapi Allah di atas arsy, kita bingung gimana? Katanya di atas arsy, tapi kok di langit dunia juga? Terus sepertiga malamnya teh yang di mana? Ya enggak? Di Bandung sepertiga malam terakhir, di Eropa lagi siang meureun ya. Nah itu karena ini adalah efek karena kita banyak mikir pakai logika. Ketika kita mengimani Allah, jangan pakai logika, kita imani dan ingat Allah tuh maha sanggup melakukan segala sesuatu. Bisa dipahami?
Ya, paham ya? Nah, lanjut ke hadis tadi tentang neraka jahanam. Gelombang pertama dilemparin, terus neraka jahanam bilang apa? Hal mim mazid, masih ada tambahan ya Allah. Gelombang kedua dilemparin, hal mim mazid. Gelombang ketiga dilemparin, hal mim mazid. Sampai akhirnya Allah, sekali lagi jangan dibayangin, Allah menginjakkan tumitnya ke neraka jahanam, dan akhirnya neraka jahanam bilang apa? Demi kemuliaan-Mu ya Allah, demi kemuliaan-Mu, cukup. Akhirnya jahanam jadi nyempit. Yang asalnya luas jadi sempit. Dan kalian tahu orang yang di neraka jahanam tubuhnya oleh Allah diperbesar. Kulitnya dalam hadis yang sahih tebelnya itu 3 hari perjalanan. Kulitnya jadi setebel itu. Giginya sebesar gunung Uhud. Gigi geraham sebesar gunung Uhud. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak apa hikmahnya diperbesar badannya? Agar lebih kerasa. Sensor sakit itu ada di kulit, ya nggak sih? Makin kulit tebal, makin ngerasain pedihnya rasa dibakar. Subhanallah, na'udzubillah. Ini semua hadisnya sahih. Dan teman-teman semua, ketika bayangin, ini kan jahanam gede, dilemparin orang-orang, dan orang-orangnya pun gede semuanya. Kemudian setelah Allah menginjakkan kakinya, langsung nyempitin. Bayangin orang-orang yang ada di dalam jadi di-crushed. Tahu crush? Disempitin kayak diremukin, coba bayangin. Jadi orang di neraka jahanam luas apa sempit? Asalnya luas, kemudian jadi sempit. Dan ingat, neraka jahanam itu hitam warnanya. Subhanallah. Semoga Allah melindungi kita dari neraka jahanam ya. Amin ya Allah. Sekarang sebelum kita masuk ke jalur VIP 4,9 miliar, Api menyampaikan jalur normalnya dulu, yaitu jalur bagaimana caranya kita supaya nggak disentuh neraka. Kalau nanya, mending dijamin surga atau mending dijamin nggak disentuh neraka? Mending dijamin gak disentuh neraka. Kenapa? Karena kalau kita dijamin gak disentuh neraka, pasti masuk surga. Tapi kalau dijamin surga, belum tentu gak masuk neraka dulu. Karena pada dasarnya semua orang Islam dijamin surga oleh Nabi SAW. Beliau bersabda, tidak ada seorang pun yang mati di atas la ilaha illallah kecuali pasti surga wajib baginya. Abu Dzar bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau dia berzina dan mencuri? Walaupun berzina dan mencuri, tetap surga pasti kalau dia masih Islam. Ya Rasul, walaupun berzina dan mencuri? Iya, walaupun berzina dan mencuri. Ya Rasul, walaupun berzina dan mencuri? Iya, walaupun berzina dan mencuri. Sampai 3 kali diulang dalam hadis Sahih Bukhari ini. Ya, semua orang Islam dijamin surga, tapi gak dijamin gak disentuh neraka. Karena itu kita harus tahu caranya bagaimana supaya gak disentuh neraka. Oke, siap-siap? Caranya simple. Allah berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jikalau kalian menjauhi dosa-dosa yang besar, maka akan Allah hapuskan seluruh dosa kecilnya, dan Allah akan memasukkan kalian ke surga. Berarti kunci untuk gak disentuh neraka adalah apa? Jangan mati dengan dosa besar. Itu dia kuncinya. Jangan mati dengan dosa besar. Masih ngasih challenge ke kalian, dan batasnya sampai maghrib. Kalau kalian bisa nyebutin 30 dosa kecil sampai maghrib, ya batasnya sampai maghrib, Ariza kasih uang 100.000 sebelum keluar dari sini. 30 dosa kecil aja, insya Allah gak akan nemu. Tapi kalau kalian dikasih waktu 5 menit, sebutin 30 dosa besar, mantep pasti. Pernah nyoba survei di SMA 2, 1 menit udah bisa dapat 30 dosa besar. Kenapa? Emang dosa besar itu jauh lebih banyak dari dosa kecil. Bocoran aja ya, dosa kecil itu apa? Ngeliatin wanita yang bukan mahram dengan syahwat. Itu dosa kecil. Kedua, nyentuh perempuan itu bukan dosa kecil ya. Nyentuh perempuan yang bukan mahram bukan dosa kecil. Nah, kayak apa lagi ya yang dosa kecil ya? Apa? Bimbel? Maunya bimbel dosa kecil. Atau nggak ada yang bimbel nantinya? Oh, menyepelekan dosa kecil mah dosa besar. Ya, oke. Nanti Ariza, udah, kita pembahasannya nggak dosa kecil tapi dosa besar, oke ya pembahasannya ya. Apa itu dosa-dosa besar? Pertama, ini teman-teman cari aja hadis-hadisnya. Ini kriteria dosa-dosa besar, oke ya. Pertama,
Yaitu kalau di dalam hadis disebutin ancaman neraka, itu berarti ciri-ciri dosa besar. Oke ya. Kalian ngerti gak nih? Oke, maaf ya. Kita sekarang kembali lagi konsentrasi pembahasan sore hari ini. Sebelum kita ke pembahasan VIP 4,9 miliar, kita mau ngebahas tentang ciri-ciri dosa besar. Apa sih ciri-cirinya yang bisa, ya apa sih ciri-ciri dosa besar itu? Pertama, yaitu kalau disebutkan ancaman neraka. Ada yang bisa ngasih contoh? Berdurhaka sama orang tua bagus. Enggak itu mah ya. Enggak, itu durhaka pada orang tua itu dosa besar, cuman itu enggak ada ancaman neraka. Masuk neraka iya, cuman ancamannya bukan neraka kalau dalam hadis dan Quran. Tapi pasti masuk neraka orang yang durhaka sama orang tua. Yang lebih spesifik ngasih tahu orang yang melakukan dosa ini balasannya neraka. Ayo, masa enggak tahu? Nyembah selain Allah, atau itu yang paling real, yang berapa banyak ayat Quran di Quran tentang orang yang menyembah selain Allah balasannya neraka jahanam. Oke ya, orang yang berzina, wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Orang yang melakukan dosa besar, mereka itu akan dapat siksaan jahanam dalam kondisi hina. Apa dosa besarnya yang disebutin di surah Al-Furqan? Yaitu menyembah selain Allah, membunuh dan berzina. Oke, itu kriteria pertama apa? Kalau ada ancaman neraka. Kriteria kedua, kalau ada ancaman siksaan hari kiamat. Ini berarti ciri-ciri dosa besar. Apa contohnya? Barang siapa yang sombong, maka di hari kiamat Allah akan bangkitkan dia sebesar semut dalam wujud manusia. Kemudian dia akan dimasukkan ke neraka jahanam, dan di dalam jahanam ada satu penjara yang namanya bulas. Bukan gulas, eta permen ya. Ini bulas, BULAS. Dan di dalamnya mereka bakalan dikasih minuman dari nanah penghuni neraka. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi. Nah, itu ciri-ciri dosa besar yang kedua. Pertama apa? Ancaman neraka. Kedua, ancaman hari kiamat. Ketiga, kalau ada ancaman laknat dari Allah dan Rasulnya. Allah melaknat orang yang laki-laki yang menyerupai perempuan, atau perempuan menyerupai laki-laki. Kecuali kalau yang dilahirkan seperti itu, misalnya dilahirkan dengan dua kelamin, maka dia bukan milih ya. Saya mah senangnya sama laki-laki, udah jadi perempuan aja, bukan ya. Tapi dia harus ngelihat. Pertama ya, dia tanya dulu dia lebih senang sama laki-laki atau perempuan. Dua-duanya, nggak normal ya tanya. Misalnya dia lebih senangnya sama laki-laki, dan ketika nanya ke dokter ternyata hormon dia lebih banyak hormon kewanitaannya, maka kelaki-lakiannya dipotong kemudian dijadiin dia wanita. Itu kan tapi jarang ya nggak sih orang yang dilahirkan dengan dua kelamin. Kalau yang sekarang mah rata-rata asli lelaki sejati jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki. Nah ini mah nggak boleh, ini mah dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Terus yang keempat, pertama apa tadi? Ancaman. Kedua, ketiga, keempat, ancaman disiksa di kubur. Seperti orang yang gibah ya, atau orang yang sering ngadu domba. Nanti itu salah satu azab kuburnya, yaitu Allah bakal ngebuat ini tangannya, jarinya, kukunya jadi tembaga, kemudian bakalan mencakar-cakar dada dan pipinya. Hadis sahih riwayat Abu Daud ya. Keempat, udah. Kelima, kalau ada di dalam hadisnya statement tidak termasuk golonganku orang yang melakukan ini dan itu, tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan dosa ini dan itu. Contoh, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang mengelabui kami tidak termasuk golongan kami. Orang yang nyontek saat ujian, atau zaman sekarang udah jarang nyontek, kerjasama ya. Sampai ada yang bilang, temen Rizal nih, anak DKM ya, waktu SMA, Bu, atau nggak apa-apa kerjasama, kan Aagim bilang indahnya kebersamaan, jangan. Kagak boleh kayak gitu. Oke, kerjasama ini termasuk dosa besar. Ada yang nanya, oh Zal, nggak ada hadis tentang haramnya nyontek. Ya zaman dulu nggak ada UTS UAS gitu ya. Tapi ada hadis secara umum menerangkan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang mengelabui kami, curang, tidak termasuk golongan kami. Ini dosa besar. Jadi kalau kalian mau nyontek, izin dulu ke gurunya.
Itu pun kalau pelajarannya emang otoritas guru. Adapun kalau UN, otoritasnya otoritas siapa? Negara. Berarti kalau mau izin nyontek jangan ke guru, ke negara. Ya, tapi zaman sekarang Masya Allah yang nyontek itu udah jujur banget gitu ya, Masya Allah. Ingat aja di suatu SMA, nggak mau nyebut SMA mana ya. Dulu Arizal, jangan nyebutin SMA mana ya. Di SMA 2, jadi nyebut gitu ya. Gara-gara sebut udahlah nggak jadilah. Nanti kalian tahu sendiri kok. Gimana kita ini bakalan bilangnya, guru-guru bakalan bilang, mari kita sukseskan. Kita punya tim sukses, tapi tim sukses kita tuh bukan ngasih bocoran jawaban. Tim sukses kita adalah dengan belajar dengan teguh. Gitu kata Arizal. Jujur aja, soalnya orang yang kayak gitu pas H- berapa sebelum UN datang gitu ya ke kelas, kemudian teh ngasih pidato yang menyayat hati. Gimana pidatonya? Wahai anak-anakku semua, bayangkan kita selama 3 tahun sudah solid bekerja sama. Bapak takut kalau ada di antara kalian yang harus tidak bersama-sama lulus. Karena itu wahai teman-teman, wah lebay gitu. Akhirnya yang di kelas yang gak nyontek cuma berapa? Cuma 6. Ya Masya Allah. Oke, skip. Itu kelima ya, ciri-ciri kelima adalah kalau ada hadis tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan dosa ini dan itu. Keenam, kalau ada ancaman, apalagi? Kalau ada hukuman secara duniawinya. Contoh orang yang mencuri dipotong tangannya, berarti itu indikasi dosa besar ya. Terus orang yang apalagi? Orang yang nuduh orang lain berzina, padahal nggak punya 4 orang saksi, itu dia dipecut 80 kali. Ya, jadi hati-hati kalau teman-teman ngelihat teman lain lagi zina, nggak boleh ngasih tahu siapa-siapa. Kalau teman-teman mau, ajak 3 orang. Yuk kita tonton live. Kalem. Tapi buat laporan nggak apa-apa. Ini termasuk yang darurat. Tapi pas nonton juga bukan dienakin, bukan dinikmatin, ngelihat. Dan ingat 4 orang ini harus 4 orang yang soleh. Gak boleh yang jadi saksi itu orang yang ninggalin sholat, gak boleh. Kalau ada 50 orang saksi, misalnya ada orang berzinah di sebuah ruangan, lalu datang 50 orang nyaksiin semua, tapi 50 orang ini gak pernah sholat, persaksian mereka batal dan orang yang zina itu gak boleh dihukum. Jadi ingat, yang boleh bersaksi 4 orang itu harus 4 orang yang soleh. Dan mereka pun ngelihatnya tuh ember masuk sumur. Gak boleh sekedar di dalam selimut. Kalau di dalam selimut ngelihat goyang-goyang, bener lagi main kartu Yu-Gi-Oh itu ya. Gak boleh jadi saksi, tapi bener harus dilihat ember masuk ke sumur. Nah karena itu, jadi ingat ya, ciri-ciri ketujuh adalah kalau ada ancaman di dunianya, berupa dipotong tangan atau ini dan itu. Itulah 7. Coba sebutin lagi. Pertama apa? Ciri-ciri dosa besar. Ancaman neraka. Kedua, siksaan hari kiamat. Ketiga, laknat. Keempat, siksa kubur. 5, tidak termasuk golongan kami orang yang ngelakuin ini dan itu. Keenam, yang ada siksaan duniawi. Dan yang ketujuh, Bagas, apa yang ketujuh guys? Lupa Rizal. Belum tahu ya. Anak SMA 2, apa yang ketujuh? Lupa juga, ayo ya. Ntar mikir dulu. Data processing ini. Oh iya, lupa. Oke ya, lanjut aja ya. Yang ketujuh ntar. Sayang, apal yang ketujuh apa? Apal enggak? Sudah nggak disiapin ya di salte kumaha ntar ya. Ntar dong. Tunggu beberapa detik ya. Dia termasuk golongan kami. Dia terus siksa neraka, laknat. Kalau dilaknat, iya, kalau ada hadis yang bunyinya gini, kafir orang yang melakukan ini. Nah gitu. Barang siapa meninggalkan sholat, kafirlah dia. Nah ini ancaman dosa besar, jelas ya. Tapi memang gak semua lafaz kafir dalam hadis itu maksudnya keluar dari Islam loh, gak semua. Ya nggak semua, nanti tenang dipelajarin ya. Tentang Nabi SAW bersabda, barang siapa meninggalkan sholat telah kafirlah dia. Apakah orang yang meninggalkan sholat keluar dari Islam? Di sini ada ikhtilaf ulama. Ulama terbagi menjadi 2 pendapat. Mayoritas ulama bilang orang Islam yang meninggalkan sholat dia masih Islam. Ya, sedangkan minoritas ulama bilang orang yang ninggalin sholat dia kafir. Di sini ada ikhtilaf ulama. Kok bisa sih? Nah itulah pemahaman kalimat kafir. Itu ada pembahasannya harus dirinci. Oh ya, satu lagi maaf, yang ke-8
adalah kalau ada ancaman dia mati di atas jahiliyah. Seperti itu ya, ini ciri-ciri dosa besar. Misalnya Nabi SAW bersabda, ada di antara umatku 4 perkara jahiliyah yang tidak akan ditinggalkan oleh mereka, yaitu orang yang meratapi orang yang telah meninggal. Ya, ini salah satu perbuatan jahiliyah adalah kalau kita ada yang meninggal atau kena musibah, kita meratap. Meratap tuh gimana? Beda-beda bentuknya. Kalau perempuan misalnya mukulin wajah, robek-robek baju. Kalau laki-laki diputusin pacar, banting HP, itu meratap tuh ya. Hati-hati, ini ciri-ciri dosa besar. Ya, kalau Nabi SAW bersabda jahiliyah itu dosa besar, tapi bukan berarti kafir. Hati-hati, jangan sampai memahami orang yang ngelakuin meratap jadinya kafir. Ini nggak boleh. Kita harus paham hadis ini baik-baik. Oke, itulah 8 ciri-ciri. Kita ulang dari awal ya. Pertama apa? Neraka. Kedua, siksaan hari kiamat. Ketiga, apa? Laknat. Keempat, siksa kubur. Kelima, tidak termasuk golongan kami. Keenam, apa? Agak kedengeran. Oh, hukuman duniawi. Keenam, hadis yang bilang kafir. Ketujuh, hadis yang bilang jahiliyah ya. Tapi ingat loh, tentang mati jahiliyah jangan asal tafsir. Ada ini orang-orang ISIS memahami hadis tentang mati di atas jahiliyah itu artinya kafir. Makanya kalau kita nggak baiat ke ISIS, mereka tuh halal darah kita untuk dibunuh. Karena mereka salah memahami hadis tentang jahiliyah. Karena maksud hadis jahiliyah itu bukan kafir. Bukan seperti itu. Nanti pembahasannya harus dirinci ya. Ariza nggak bisa bahas semuanya hari ini. Tapi itulah 8 ciri-ciri dosa besar yang nanti insya Allah mudah-mudahan bisa dibahas rinciannya. Minggu depan insya Allah materinya adalah aku masuk Islam gara-gara George Bush. Oke, teman-teman ajakin sebanyak mungkin. Oke, itu judul buat minggu depan. Asalnya judulnya apa? Kata siapa orang kafir masuk surga? Masuk neraka gitu ya. Asalnya mau gitu judulnya, cuman Arizal rubah judulnya jadi aku masuk Islam gara-gara George Bush. Mau tahu ikuti aja minggu depan. Sekarang pembahasan 4,9 miliar. Oke, siap? Tapi udah capek, udahan ya. Oke, kalem. Pembahasan 4,9 miliar. Apa ciri-ciri orang yang bisa termasuk ke dalam golongan 4,9 miliar yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Luar biasa banget. Kalau kita termasuk golongan ini 4,9 miliar ini, kesuksesan yang nyata banget. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dikasih tahu 4 ciri-cirinya. Ciri-ciri pertama adalah tidak minta diruqyah. Sekali lagi, tidak minta diruqyah. Bukan tidak diruqyah. Bisa dibedain gak antara tidak minta dengan tidak? Nah, kalau tidak diruqyah artinya dia gak boleh pernah diruqyah sekalipun. Tapi kalau tidak minta, artinya kalau seseorang misalnya kesurupan, terus kemudian dia diruqyah tanpa dia minta, itu gak ada masalah. Gitu ya. Tapi kalau dianya minta, misalnya Arizal kesurupan 50%. Karena kesurupan bisa 50%, bisa 100%. Kalau 100% ciri-cirinya apa? Udah bener-bener, udah di luar, dia udah gak ngerasa dia hidup aja. Semuanya dikendalikan oleh jin. Tapi kalau kesurupan 50%, dirinya masih nyadar, cuman, ya Allah, ini kenapa nih pandanganku, kok orang-orang ganteng kayak kalian jadi jelek semua gitu ya misalnya. Misal ini hanya contoh aja. Nah, kalau misalnya kesurupan 50%, masih bisa nyadar. Masih bisa ngomongin, tolong Husain, tolong ruqyah Rizal, tolong. Nah, kalau minta diruqyah gagal. Ada di sini yang udah pernah minta diruqyah? Alhamdulillah, sukses poin pertama. Oke. Poin kedua, tidak minta diobati dengan kay, yaitu besi panas. Besi panas itu apa? Dari zaman dulu kalau misalnya punya penyakit yang kayak tumor kayak gitu ya, biasanya diobatinya dengan kay, yaitu besi panas, pedang atau besi dibakar dan setelah merah ditempelin ke bagian yang sakitnya. Dan ini adalah obat yang paling manjur zaman dulu. Hukumnya apa? Nabi SAW melarang tapi bukan haram. Melarang yang makruh. Kenapa? Karena Nabi SAW pun pernah mengkay Ka'ab ibn Malik atau Ubay bin Ka'ab itu pernah kena sakit di uratnya. Akhirnya Nabi SAW menyuruh, atau beliau yang melakukan ini, beliau mengkay Ubay bin Ka'ab, diputus uratnya.
Digunting, kemudian setelah digunting kan uratnya berarti potong, setelah itu ditempelin pakai besi panas. Kei. Nah, itu adalah pengobatan paling manjur di zaman dulu, cuman hukumnya adalah dilarang, makruh. Tidak haram tapi makruh. Hanif, itu masih jalan nggak kamera? Masih, oke. Itulah kei ya. Ada yang udah pernah di kei? Yes, 2 poin berhasil kita. Oke, sip. Siap poin yang ketiga? Nah, itu pas bagian akhirnya jereng gitu, langsung twist gitu kita semua ya. Bagian ketiga adalah tidak pernah percaya tahayul. Oke, tidak pernah percaya sama tatoyur. Nanti insya Allah dibahas ya, gimana kalau masih kecil. Tidak pernah percaya tatoyur atau tahayul. Kalau ada kupu-kupu masuk rumah berarti ada. Yang ngomong berarti percaya. Enggak cuma tahu doang ya, bukan berarti percaya ya. Itu hati-hati. Itu gagal. Kalau misalnya pernah percaya sama tatoyur ya. Jadi inget nih, episode ke-7 Naruto. Waktu dulu di Australia Ariza nonton ke-7 atau ke-6 Ariza lupa. Jadi Sasuke, Sakura dan Naruto itu janjian sama Kakashi Sensei ya, di sebuah padang rumput di waktu duha gitu ya. Ariza masih ingat aja nih episode ini ya. Kemudian apa yang terjadi? Sasuke, Naruto dan juga Sakura udah ngumpul, kemudian nunggu, belum datang itu Sasuke. Sasule. Kakashi belum datang juga. Akhirnya kemudian setelah duhur baru datang, pas matahari udah pas di atas gitu baru datang. Kemudian Naruto nanya versi bahasa Inggrisnya, Kakashi Sensei, why did you come late? Terus si Kakashi Sensei bilang, I'm sorry, when I was walking here there was a black cat come across me, so I have to take another path. Apa artinya? Dilarang merokok gitu ya. Jadi katanya apa? Kata Kakashi Sensei, aduh maaf aku datangnya telat karena waktu aku lagi jalan ke sini ada kucing hitam ngelewatin depan aku sehingga aku harus ngambil jalan lain. Ini berarti tatoyur, dan ini ngajarin tatoyur banyak di kartun-kartun ya, akhi. Hati-hati memang kalau kita mah nonton seneng aja, tapi anak-anak atau adik kita gimana yang nggak ngerti? Di sini ada yang udah gagal ngacung? Udah gagal. Ada, lumayan. 10 orang. Oke lah, 20 orang anggap gagal. Bukan sebuah aib kan, insya Allah kita mah tobat ya, insya Allah ya. Oke, siap-siap poin terakhirnya. Tenang dulu, gak usah takut dulu. Poin terakhir adalah kita tunggu minggu depan. Enggak. Sekarang kalem ya. Bakalan disampaikan sekarang juga poin terakhir, ini poin terberat, yaitu dia selalu bertawakal kepada Allah. Coba di antara kita pernah besoknya UTS, kemudian kita belajar dengan sungguh-sungguh, tapi besoknya nyontek ciri-ciri nggak tawakal, gagal. Sekarang kalau nyuruh cung yang udah gagal sih karena semuanya gitu ya. Tidak pernah, dia selalu bertawakal kepada Allah, dia nggak pernah nggak tawakal. Jadi seumur hidupnya tuh dia selalu dalam perbuatannya tawakal. Besok UTS dia belajar sungguh-sungguh, dan ketika sukses dia nggak bilang, siapa dulu dong, aku udah belajar tadi malam. Kalau dia bilang aku udah belajar tadi malam, dia berarti tawakalnya ke belajar bukan ke Allah. Ya, tapi kalau misalnya kita nih ikhtiar semampu mungkin, kemudian setelah itu kita usaha, sukses, alhamdulillah, semuanya karunia Allah. Gagal, aduh aku kurang ikhtiar, semoga Allah kalau misalnya kita nyalain ikhtiar kita, takutnya jadi nggak tawakal juga. Gimana ya bilangnya? Kalau kita gagal bilangnya gimana? Ini semua takdir Allah, dan Allah tuh takdirnya penuh hikmah, yang salah adalah diriku. Gitu kalau kita gagal ya. Tapi kalau kita sukses bilang siapa dulu dong? Itu udah nggak sukses. Kalian akhwat DKM ngarujak, Ikhwan main futsal, kalian turnamen futsal. Kalau akhwat apa? Turnamen Barbie misalnya gitu ya. Yang ikhwan kalian turnamen futsal, kemudian yang akhwat ngebuatin rujak. Setelah itu dimakan sama ikhwan, rujaknya enak. Terus kalian bilang siapa dulu dong yang ngebuat? Ini berarti udah tawakalnya udah salah. Jadi ini perlu kekuatan yang berat untuk jadi 70.000 ini. Ya, yaitu perlu 4 poin tadi. Kalian bilang nih, Arizal kan kemana-mana bawa senjata gitu ya. Arizal,
Misalnya kalian bilang, Arizal kenapa sih bawa senjata sih? Kalau misalnya A bilang, ya ini sebagai ikhtiar, ya karena Allah nyuruh kita ikhtiar. Kalau gitu nggak ada masalah. Tapi kalau Arizal misalnya bilang, itu ada geng motor, hati-hati. Oh kalem, Arizal bawa senjata. Nah kalau gitu berarti Arizal udah tawakalnya bukan ke Allah tapi ke senjata, gitu ya. Arizal aja sampai sekarang bawa senjata. Tahu kan di tangan Arizal ada apa? Biar kalian tahu, itu besi panas kayak gini ya. Nah ini besi panas. Caranya kalian bisa dipanasin. Kian kocu apa sih namanya nih? Ini besi. Kalau kalian punya penyakit apa-apa panas, bakar aja ini besi. Ya, setelah dibakar ditempelin. Sembuh, tapi nggak akan bisa masuk ke 70.000. Tapi kita mau udah tanggung gagal gitu ya. Oke ya, itulah 4,9 miliar yang kita harus berusaha untuk mencapainya. Tapi ada pertanyaan, kalau misalnya kita ngelakuinnya itu dulu gimana sih? Apakah bisa tetap termasuk ke 4,9 miliar? Kita udah pernah minta diruqyah misalnya. Ngeruqyah boleh, diruqyah boleh. Minta diruqyah juga boleh ya, jangan salah loh. Ngeruqyah boleh, diruqyah boleh, minta diruqyah pun boleh. Tapi kalau minta diruqyah, walaupun boleh tapi gagal jadi 70.000 ini. Tapi kita udah tanggung gitu ya. Cuman tenang teman-teman, mudah-mudahan hadis ini bisa menjadi dalil tentang bolehnya kita bisa sukses masih, yaitu hadis yang hasan ni ghairi, di mana Nabi SAW bersabda, orang yang tobat dari suatu dosa itu sama seperti tidak melakukan dosa sama sekali. Mudah-mudahan kalau di antara kita ada yang pernah tawakal kepada selain Allah dengan taubat, jadi bisa balik lagi ke 70.000 itu. Tapi emang gak menjamin. Karena itu walaupun kita gak bisa masuk ke VIP, kita mari termasuk ke golongan orang yang menjauhi dosa-dosa besar ya. Semoga Allah memudahkan. Yaitu pembahasan Arizal tentang 4,9 miliar. Berdoa ke Allah sekali lagi, semoga Allah mengumpulkan kita di atas surganya insyaallah ya. Semoga Allah mengumpulkan kita termasuk ke dalam 70.000 orang atau 4,9 miliar yang bisa masuk surga tanpa hisab dan azab ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sekian dari Arizal. Jangan lupa minggu depan sebarin lagi infonya. Materi kita adalah aku masuk Islam gara-gara George Bush. Oke ya, insyaallah. Sekarang Arizal mulai ke sesi tanya jawab, tapi teman-teman mangga yang ada pertanyaan baru selain pertanyaan yang udah ada di sini boleh ditanyakan lagi, boleh dicatat lagi ya. Arizal istirahat dulu sebentar makan kue. Teman-teman silakan nyatet bagi yang mau nanya, oke? Sok mangga. Kasih waktu 3 menit. Mulai dari sekarang, go.